Gajinya lumayan lah tiap bulan. Jangan abang remehkan ya. Walaupun kerja di perkebunan sawit seperti ini, gajinya lumayan bang. Nih saya baru gajian ya. Ini saya tunjukkan ini. Kalau dirupiahkan nih 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000. Beginilah kisah haru TKW yang sering disindir punya ayah lumpuh. Ini berhasil biayai kuliah 7 adik sampai lulus sarjana. Kerja kosongan di Malaysia itu nggak enak. Kosongan itu maksudnya warga asing yang bekerja secara ilegal atau nggak resmi. Sebagai TKI di Malaysia, dan dia itu berhasil menguliahkan 7 adiknya katanya. Kerja tuh dari pagi sampai malam. Jadi kuli sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Jangan kayak gitu bang. Saya bukan bangga tapi bersyukur ya alhamdulillah. Walaupun kerja di perkebunan seperti ini, gajinya lumayan lah tiap bulan. Jangan abang remehkan ya. Walaupun kerja di perkebunan sawit seperti ini, gajinya lumayan bang. Nih saya baru gajian ya. Ini saya tunjukkan ini. Kalau dirupiahkan nih 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000 per bulan gajinya. Jadi jangan remehkan ya. Anda yang pengangguran jangan sok keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, bahwa di dalam video ini banyak yang dulu-dulunya merendahkan TKI maupun TKW yang berada dekat Malaysia. Dibilangnya gajinya kecil, macam tu para sahabat dan teman-teman. Dan ternyata para sahabat dan teman-teman, seorang TKW perempuan ini boleh membiayai adik-beradiknya sampai 7 keturunan. 7 keturunan. 7 adiknya. Jadi dia dikuliahkan sampai pergi ke universiti macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga mungkin tentunya si kakak ini bekerja dekat Malaysia dengan secara sah, tidak datang secara ilegal. Dan juga ada seorang TikToker dan juga ada sebagian konten-konten kreator yang memang tahu keadaan memang dekat Malaysia, kalau konsekuensinya datang secara ilegal dekat Malaysia. Jadi kita akan jadi buronan polis dan juga buronan immigration. Dan ada juga segelintir seorang kakak ini memberitahu bahwa konsekuensinya bekerja dekat Malaysia secara ilegal itu tidak baik. Dikasih tahu bla 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 bla. Tapi ada juga abang-abang dan segelintir netizen. Tipulah, buktinya aku sudah berapa tahun duduk dekat Malaysia tidak ada apa-apa. Itu mungkin nasib baik engkau saja lah bang. Tapi kalian itu akan menjadi buronan dimanapun kalian tinggal itu. Jadi kalian akan menjadi buronan nanti sama immigration. Karena ini negara ada undang-undang itu apa ya. Makanya saya itu selalu berpesan dekat video Mas Farhan, apabila orang dekat kampung Mas Farhan itu tengok video saya nak berangkat ke Malaysia, nak datang secara ilegal, akan dipatah balikkan niatnya datang secara ilegal dan datang secara sah para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Let's go. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya si kakak ini yang sudah sukses menyekolahkan sampai ke universiti ke-7 adiknya aja para sahabat dan teman-teman. Dan juga ada si kakak Sari. Memang si kakak Sari ini memang memberi motivasi lah kepada akak ini. Sebenarnya bukannya tak suka dengan apa dia yang sudah berjasa dengan keluarga mereka. Kak Sari ini hanya memperingati kepada mereka, janganlah seolah-olah uang kamu itu semuanya terpulang hanya untuk beradik-adik kalian. Memang niat kalian itu menasihati ya si kakak Sari. Memang menurut Mas Farhan juga baik juga sih. Jadi buat akak ini, kalau memang sekolahkan adiknya sudah habis, setelah itu kalian itu cari suami macam itu, pulang cari suami, simpan duit dulu lah, simpan duit. Ketika sudah simpanan duit sudah cukup, nanti pulang ke Indonesia, nanti ada duit di tabungan, nanti buka bisnis apa. Jadi kalian
Itu kan kalau seorang TKW ataupun seorang TKI, mereka tidak selamanya bekerja di negara orang akan pulang. Mesti harus ada simpanan. Takkanlah betul juga sih katanya Kakak Sari ini. Yang dikatakan dalam video ini katanya nanti kalau sudah terpulang kepada adik kalian. Betul, ada banyak juga sekarang ini ketika kalian sudah ditolong dari nol sama kakak abang kalian, nanti bila dah kawin kalian macam kacang lupa kulitnya, macam itu perasaan dan teman-teman. Dan semoga sahaja si kakak ini, adik-adiknya ini semuanya boleh membalas jasa budi apa yang kakak lakukan daripada ketujuh adiknya untuk menyekolahkan sampai universiti, ya macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga si kakak ini juga membuat video, seorang TikToker juga lah membuat video tentang si pendatang-pendatang haram yang berada di Malaysia. Dan ini sudah tahu real ceritanya dekat Malaysia macam ini, macam itu. Kadang-kadang kita nampak di depan mata kita sendiri warga kita itu ditangkap lari-lari jadi buronan polis dan juga immigration. Kayak kita ini kayak kasihan gitu. Memang di Indonesia itu, di kampung kita memang pekerjaan memang susah, memang banyak orang datang, terutama ke Malaysia. Memang yang orang kita itu banyak datang ke Malaysia. Kalau datang secara ilegal itu kasihan dan nengoknya. Dan kita itu mungkin si kakak-kakak atau abang-abang itu tak tahu selak beluknya Malaysia. First time lah dulunya. Makanya sekarang ini untuk generasi yang akan datang, kita ini sudah sosial media ini sudah, semua orang sudah punya handphone. Jadi kita ini selalu memberitahu dekat yang orang selalu tengok dekat TikTok, dekat YouTube. Makanya kita ini selalu kasih tahu jangan sampai datang secara ilegal macam itu. Jangan datang secara ilegal itu tak baik macam. Jadi kalian akan jadi buronan polis dan juga immigration. Malah kita ini dibilangnya apalah inilah itulah. Pokoknya nggak tahu lah para sahabat dan teman-teman. Karena kita niatnya itu, yang penting niatnya baik untuk ngasih tahu yang sejujurnya, biar kalian itu tidak merana hidup di negara orang apabila datang secara ilegal macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.